bilang bukan dukun. Ini kalau bukan dukun ngapain dia nongkrong di sini? Orang judulnya aja antara dukun dengan dukun. Ini kan persengketaan antara dukun Marcel Radival, dukun merah, ngata-ngatai dukun Ridwan dengan dukun palsu, dukun tipu dan dukun cabul, kan gitu awalnya. Dukun sama dukun ribut. Tahu-tahu yang kita butuhin sebagai pelapor dan saksi adalah dukun, kan gitu. Lalu si Jindan ini ngajukan nama, saya ikut juga deh. Tolong wawancara, saya ikut, ajak dong. Kan gitu. Makin kesini waktu podcast saya dengan Dr. Richard Lee itu viral, dia masalah jarum suntik, akhirnya kan bikin album sama si Dennis. Lalu dia nggak ngaku dukun, jangan cuci tangan. Ini masalah dukun. Kamu juga ngaku cucunya Mbak Priuk, pertanggungjawabkan mana cucunya Mbak Priuk? Ya jelas pansos lah. Gimana orang lagi ada acara perdukunan dia masuk atau dia nggak ngaku dukun? Gitu loh. Emang kita ngomongin masalah kehabaiban kan enggak? Saya jujur ngomong, saya nggak terima. Gitu loh. Nama-nama Habib dicemarkan, saya nggak terima. Saya sebagai generasi sultan, saya nggak terima nama Habib disepelekan. Kita ini lagi membahas masalah perdukunan. Tahu ada anak ini jin dari mana ngaku Habib, tahu kabur gitu kan. Saya bukan dukun. Hari bikin video klip tentang dukun pula, kan lucu. Lalu dia bikin podcast belaga kayak dukun, nyembur-nyemburin air, nyembur-nyemburin orang, belaga gitu. Sebenarnya gimana sih, lu bilang bukan dukun tapi lu masih ngelakuin praktek perdukunan. Ya pada situ saya respect lah, karena dia ngakunya Habib kan, cucu Mbah Priuk. Jadi saya manggilnya Habaib. Saya menghargai banget, sangat menghargai para Habaib, para juriat ya, Syahid, Habaib ya, Syarif, Syarifah. Saya sangat menghargai dan menjunjung tinggi itu. Makanya saya hargai itu, walaupun dia masih muda lebih dari saya gitu. Tapi makin kesini makin ngaco gitu. Saya semacam, kok ini saya bilang Habaib, padahal ini bukan Habib gitu. Lalu dia ngasih tahu ke saya, memberitahu bahwa katanya dia mulai mendaftar nasabnya ke Robito Alawin. Nggak tahu sampai sekarang, nggak tahu, baru mulai daftar sih. Tahu diakui atau enggak saya nggak tahu. Gitu. Udah sebentar ini saya bilang itu Habib ilegal gitu. Nah, mungkin yang kemudian dianggap menodaikan agama seperti itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis dengan tafsir yang salah dan aplikasi yang salah. Sehingga kemudian ayatnya sebenarnya bertujuan apa, tapi digunakan untuk apa. Atau bahkan dengan tafsir yang sangat keliru. Sehingga lumrah kalau ada sebagian jamaah dan masyarakat yang menganggap ini sebagai sebuah penodaan. Padahal disebutkan oleh hadis oleh Nabi Muhammad SAW, man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemauannya, maka siap-siap mengambil tempat duduk dari api neraka. Kan berisanya jamaah. Ya makanya kalau masyarakat merasa terganggu, jamaah merasa terganggu, ya fine, silahkan dilaporkan. Kalau saya kemudian orang yang merasa tertipu, itu silahkan dilaporkan. Walaupun pembuktian perdukunan itu susah, makanya kenapa masuk KUHP susah. Karena pembuktiannya nggak bisa, Pak. Coba mbaknya saya pelet, bukti dia jatuh cinta karena saya pelet atau karena saya tampan, kan nggak bisa membedakan dari apa gitu. Loh, kalau itu memang ada unsur, saya malah setuju. Supaya apa? Praktek perdukunan tidak hanya Mas Samsudin ya. Saya lebih senang manggil dia Mas lah, Mas Samsudin. Itu tidak hanya Mas Sam, tapi juga praktek-praktek perdukunan yang lainnya. Ya, saya tidak bisa menolak Anda praktek buka dukun, buka praktek perdukunan. Tetapi yang logis-logis saja lah itu. Dalam hal ini mohon maaf ya, saya tidak membela pesulap merah, saya tidak membela, tidak menistakan atau menghina si Samsudin. Saya pikir begini, kalau kemudian saya ditanya apa hukum perdukunan, MUI jelas mengatakan perdukunan itu haram. Ini fatwa MUI loh ya, bukan saya. Dan agama pun mengadanya seperti itu. Maka kemudian sampai Rasulullah mengatakan barang siapa mendatangi arafan, tukang ramal, au kahinan atau dukun, fasadaqahu bima yakul, dan dia meyakini kebenaran apa yang dikatakan oleh dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia benar-benar telah ingkar dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kepentingan saya komentar, saya pengen menyelamatkan umat jangan sampai menjadi korban penipuan dari praktek perdukunan. Tidak semua dukun nipu sih, saya meyakini itu, tidak semuanya dukun nipu. Tapi kalau dalam pandangan agama, perdukunan tetap hukumnya haram.
Ya, contoh yang kemarin beliau bilang soal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, kemudian Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ini nggak nyambung. Kalau ayat yang menyatakan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga kemudian sebenarnya masyarakat bisa menilai kualitas dan kapasitasnya. Layak enggak dipanggil kiai? Layak nggak dipanggil bos? Atau ya dukun tadi itu? Ya kalau dukun dalil salah ya lumrah gitu. Saya aja baca tetap ada yang salahnya, tapi nggak kebangetan banget lah gitu. Kalau salah nomor ayat masih mending, atau salah satu waw dua harokat masih mending. Tapi ini kan ini udah bukan lagi salah arti. Ada beberapa yayasan ya, jadi semuanya itu tidak nyampe ke dia. Ternyata hanya berapa persen doang. Yang waktu itu ada sekitar 800 juta ya. Yang ke dia itu hanya 30 atau nggak 20. Kalian nggak tahu kan? Saya tahu, waktu itu saya pernah bahas di vlog saya. Saya bilang sama mereka semua, hati-hati. Yang nonton itu mau membantu dia. Itu adalah amanah, saya bilang. Kalian juga harus bilang ke mereka semua, saya bilang, sebelum kalian sudah ada, karena mereka ada rules-nya. Di atas itu kita boleh bantuin orang-orang ya, walaupun kalian membuat bantuin orang-orang, cuman orang-orang yang melihat itu yang membantu itu, saya bilang. Gak boleh, karena itu ditulis loh, itu amanah, saya bilang. Kalau mau seperti itu, di postingan kalian bilang, di atas 26 juta, 30 juta, saya bagiin ya ke orang-orang ya. Dan ini sering banget terjadi. Nah, ini mungkin masih banyak orang-orang ya yang bisa ngasih tahu informasi gini. Saya sekarang agak hati-hati ketika melihat sesuatu yang viral. Karena banyak sekali orang yang, apalagi ke rekening pribadi ya, hati-hati, saya bilang hati-hati. Karena sudah ada buktinya. Dan yayasan ini juga saya nggak perlu sebut siapa. Yayasan juga yayasan bagus. Yayasan bagus, itu dia. Jadi saya cuma menjembatani, kalau kenapa saya sampai sekarang selalu orang bilang sama saya, buat ke yayasan atau nggak apa, supaya orang nggak nonton doang, tapi apa dia bisa kontribusi. Saya nggak mau disalah artikan, itu dia. Uang saya aja yang saya keluarin. Kalau orang sudah menginjek ke situ, nanti saya ada tanggung jawab sendiri. Susah saya untuk mempertanggungjawabkan. Ketika kalian percaya dengan agama, ajaran agama ya, akan dinilai gitu loh. Semua 1% pun, 1 rupiah pun akan dinilai. Daripada saya nanti ujung-ujungnya dosa, saya bilang mendingan saya dari uang sendiri aja. Itu dia kalau misalkan dari yang nanti besok, insya Allah ya, saya udah ketemu. Besok mudah-mudahan saya ke sana, ke Solo. Ternyata dia di daerah mana bro? Karanganyar. Solo, Karanganyar. Saya mungkin berangkat pagi, tapi pulangnya agak sore karena saya ada kerja juga, ada meeting kebetulan. Nama Raffi ya. Malah saya lebih apresiasi, saya mau lihat keluarganya dulu. Saya mau apresiasi gurunya. Gurunya itu hebat banget. Karena dia tidak diperlihatkan mukanya ya. Sama anaknya juga sih sebenarnya. Cuman rasa sense empati itu yang saya nggak bisa hilang untuk melihat orang ini baik banget ya. Dia tidak mengedepankan diri dia, tapi ya dia membantu orang. Iya. Emang iya? Saya nggak baca. Kenapa tuh? Kenapa gua? Kenapa kecaman? Gue nggak tahu gue. Hah? Yang benar? Emang kenapa? Nggak tahu. Jual apa? Jual apa? Warteg yang di sini. Iya tahu. Saya nggak tahu, maaf. Oh jadi dicoret-coret. Jadi gini. Masa? Jadi gini. Hah? Jadi gini. Iya benar. Jadi gini. Pas saya datang, kita cerita apa adanya. Kayaknya ada di vlog saya deh. Saya nggak tahu deh. Saya juga waktu kemarin nggak terlalu nonton. Jadi pas saya ke sana, memang lagi bahas ini semua, tiba-tiba ada yang nyeletuk. Iya ini nih nggak kebakar, ini sebenarnya itu salah tuh. Biasalah ya. Tapi kita tidak bisa membedakan ya orang yang beropini benar atau nggak, orang yang maaf ya ada rasa sirik atau nggak dengki ya, kita nggak pernah tahu.
Cuma tiba-tiba mereka bahas itu. Mereka bahas, ya ini bohong nih, sebenarnya dia yang pakai tembok, udah bukan pakai triplek lagi. Terus Jumat Berkah, enggak kok kata dia. Tapi dia bagian teh manis iya kata dia, untuk di setiap hari Jumat. Tapi saya tidak langsung frontal ke sana ya. Saya nggak, masa sih ini. Tapi kan kita jangan pernah negatif thinking sama orang ya. Toh misalkan dia bagiin untuk es teh manis gratis di Jumat juga, ya mudah-mudahan ada nilai ya. Tapi bagi mereka mungkin makanan lah, apalah, dan saya tidak membahas. Nah kebetulan banget saya pas ke sana ada ibunya. Diajaklah keliling saya sama dia juga. Lihat. Mungkin ya, maaf ya. Kalau ibunya juga nonton ya maaf ya. Tapi saya apa adanya aja supaya saya nggak disalahkan lagi. Jadi dia pas ketika itu tiba-tiba mungkin dia bilang tuh, Mas, bantuin dong listrik saya, kata dia. Dinyalain lagi kalau nggak salah ya. Nah saya dari situ agak kaget, saya bilang. Harusnya dia merasa bersyukur, hanya satu-satunya dia yang selamat. Tapi dia lebih bilang ke listrik. Saya bilang sama dia dengan secara baik-baik ya, Bu, saya bilang, yang nggak punya rumah sekarang itu di bawah. Saya bilang, kalau saya naikin listrik ke sini, gimana mereka? Saya bilang, gimana mereka? Ini saya bilang ada kok, nggak tahu tayangin atau enggak, ada di situ. Dan saya ngomongnya seperti itu, Bu. Mungkin editor saya nggak nayangin, takutnya mungkin itu kali, karena saya di setiap editing saya jangan sampai menjelekan orang, takutnya malah jadi diserang dianya. Nah itu ada di situ. Kalau saya bilang, Bu, kasihan yang bawa. Kalau ibu yang tadi naikkan juga ya gimana yang bawa, ibu harusnya bersyukur, saya bilang. Mungkin antara denger atau nggak mau ada tayangin juga, saya juga nggak tahu ya. Orang nonton, orang kesel kali dengan persepsi masing-masing. Apalagi saya baru masuk ke sana sudah dikasih tahu tuh sama mereka. Saya mau bahas ini, tiba-tiba mereka bahas itu. Nah itu dia, mungkin ya seperti itu. Nah kebetulan banget saya pas ke sana ada ibunya. Diajaklah keliling saya sama dia juga. Lihat. Mungkin ya, maaf ya. Kalau ibunya juga nonton ya maaf ya. Tapi saya apa adanya aja supaya saya nggak disalahkan lagi. Jadi dia pas ketika itu tiba-tiba mungkin dia bilang tuh, Mas, bantuin dong listrik saya, kata dia. Dinyalain lagi kalau nggak salah ya. Nah saya dari situ agak kaget, saya bilang. Harusnya dia merasa bersyukur, hanya satu-satunya dia yang selamat. Tapi dia lebih bilang ke listrik. Saya bilang sama dia dengan secara baik-baik ya, Bu, saya bilang, yang nggak punya rumah sekarang itu di bawah. Saya bilang, kalau saya naikin listrik ke sini, gimana mereka? Saya bilang. Mungkin editor saya nggak nayangin, takutnya mungkin itu kali, karena saya di setiap editing saya jangan sampai menjelekan orang, takutnya malah jadi diserang dianya. Nah itu ada di situ. Kalau saya bilang, Bu, kasihan yang bawa. Kalau ibu yang tadi naikkan juga ya gimana yang bawa, ibu harusnya bersyukur, saya bilang. Mungkin antara denger atau nggak mau ada tayangin juga, saya juga nggak tahu ya. Orang nonton, orang kesel kali dengan persepsi masing-masing. Apalagi saya baru masuk ke sana sudah dikasih tahu tuh sama mereka. Saya mau bahas ini, tiba-tiba mereka bahas itu. Nah itu dia, mungkin ya seperti itu. Nah kalau sumbangan saya itu memang mau, kan di situ sudah ada banyak makanan ya. Yang paling diperlukan di situ adalah pembangunan. Nah saya menunggu dari Pak Lurahnya itu sendiri. Ketika ada yang kontribusi untuk membangun, saya ikut. Nggak perlu kasih tahu nominalnya berapa. Cuman saya sudah niat. Nilai sosial itu beda sekali dengan empati ya. Saya nggak pernah mau dianggap kayak begituan dari dulu. Kalau orang pun melihatnya seperti itu dari diri saya paling mau kalau bisa jangan. Makanya saya nggak ada penyerahan-penyerahan setiap saya itu. Tapi lebih ke butuhnya apa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.